Selamat pagi saudara-saudara, pada saat ini kita akan mendengar renungan harian GKI Sangkrah. Sebelum itu mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Kami boleh merasakan sapaan Tuhan melalui kesempatan yang Tuhan berikan untuk kami boleh menikmati hidup ini. Biarlah kami boleh dapat menapaki dan menjalani hidup ini dengan baik, seturut dengan kehendak Tuhan. Dan biarlah firman yang boleh kami dengar bersama pada saat ini boleh menjadi pelita, boleh menjadi cahaya, sehingga kami boleh menapaki hari ini dengan baik. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Amin. Baik, kita akan membaca dari 1 Korintus pasal yang ke-9 ayat 25 sampai dengan ayat yang ke-27. 1 Korintus pasal yang ke-9 ayat 25 sampai dengan ayat yang ke-27. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul, tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, rusa adalah mangsa dari singa. Tetapi kalau kita melihat, ternyata kecepatan rusa dan singa itu sangat berbeda. Rusa jauh lebih cepat daripada singa. Rusa kecepatannya 90 km per jam. Sedangkan singa kecepatannya 58 km per jam. Sangat berbeda jauh. Tetapi, saudara-saudara, singa bisa menangkap rusa. Singa bisa menangkap rusa, walaupun memiliki perbedaan kecepatan yang jauh. Kenapa bisa demikian? Yang pertama, saudara-saudara, rusa berlari dalam suasana takut. Ia sering menoleh ke belakang. Ia sering melihat singa, apakah singa mulai masih mengejar dia atau tidak. Sehingga karena sering menoleh ke belakang, maka itu berdampak pada kecepatan rusa yang berkurang. Sedangkan singa, ia berfokus pada sasaran, sehingga kecepatannya stabil. Sehingga dengan kecepatan yang stabil, maka singa bisa menangkap rusa. Kalau rusa ada di dalam ketakutan, singa ada di dalam keyakinan. Ia sadar akan potensinya bahwa dia kuat. Oleh karena itu, singa terus mengejar rusa. Ia sadar dengan segala potensi yang ada pada dirinya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dari kisah ini kita bisa mendapatkan sebuah refleksi atas kehidupan kita. Ada begitu banyak orang yang gagal, tidak berhasil di dalam menjalani hidup. Kenapa bisa demikian? Karena ia menjalaninya di dalam ketakutan. Ia menjalaninya di dalam keraguan. Kenapa mereka takut? Kenapa mereka ragu? Karena ia seringkali menoleh ke belakang. Ia menoleh di masa lalu. Ia menoleh kegagalan yang pernah ia alami. Tidak jarang saudara-saudara, saya bertemu dengan pasien yang ketika mau operasi dia takut. Saya tanya, kenapa takut? Karena dulu Pak,
Saya pernah juga menjalani operasi. Saya tahu rasanya. Sehingga pada saat ini ketika saya mau operasi, saya takut, saya cemas. Nah, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, seringkali kita menjadi lusa yang menjalani hidup ini di dalam kecemasan, di dalam ketakutan, oleh karena masa lalu kita. Tetapi kita juga sekarang diperlihatkan bagaimana kita bisa menjalani hidup dengan sebuah keberhasilan, kesuksesan, ketika kita menjalani hidup ini seperti singa. Singa sadar akan potensi yang ada pada dirinya. Ia kuat, ia besar. Gitu ya. Singa berfokus pada sasaran, berfokus pada tujuan. Banyak orang berhasil ketika ia fokus pada sasaran, fokus pada tujuan, dan ia sadar akan setiap potensi yang ada di dalamnya. Orang sukses tidak akan pernah terjebak kepada memori masa lalu. Ia coba terus memaknai bahwa memori itu memang ada, itu tidak bisa dihilangkan, tetapi ia coba untuk mengubah, memakai masa lalu itu menjadi pembelajarannya. Masa lalu itu menjadi sesuatu yang berharga untuk mengubah dirinya menjadi lebih baik. Jadi masa lalu itu bukan hantu bagi orang sukses, tapi masa lalu itu menjadi teman yang terus mengoreksi dirinya, selalu mengingat bahwa ada sesuatu yang harus aku perbaiki. Nah, saudara-saudara, begitu juga dengan si penulis kitab ini. Bagaimana ketika ia menjalani tugas-tugas pelayanan yang penulis kerjakan, yang Paulus kerjakan adalah yang pertama, ia terus berlatih bahwa ia punya potensi, ia dipakai Tuhan untuk mewartakan kabar keselamatan. Dan ia fokus pada pelayanan yang memang harus dia kerjakan. Dia punya tujuan, punya goal yang harus diraih, punya target yang harus dicapai. Jadi apa yang dia kerjakan bukan sesuatu yang asal, tapi memang ada hal-hal, ada target-target yang harus ia capai. Dan yang menarik saudara-saudara, Rasul Paulus punya memori yang buruk. Tetapi ia tidak terpenjara pada memori masa lalu. Kalau Paulus terpenjara pada memori masa lalu, saya yakin Paulus akan mengalami keraguan untuk menjalankan visi dan misi Tuhan. Mewartakan kabar keselamatan. Ia akan ragu. Karena apa? Bisa saja Paulus, paling gak didengerin. Mereka tahu kok masa lalu saya. Yakin mereka akan percaya dengan saya. Tetapi Paulus mengerti bahwa ia punya talenta, ia punya potensi yang diberikan Tuhan kepadanya. Dan Paulus terus mencoba untuk mengembangkan potensi itu untuk kemuliaan Tuhan. Jadi saudara-saudara, tidak ada talenta yang sedikit. Tetapi yang ada adalah talenta yang harus dikembangkan. Dikembangkan dengan berfokus pada kemuliaan Tuhan. Dikembangkan karena kita diutus untuk menghadirkan kasih Tuhan. Itu goal, itu tujuan kita sebagai orang Kristen. Sehingga ketika kita berfokus pada kehidupan, pada potensi kita, pada tujuan kenapa kita diutus menjadi anak-anaknya, diutus menjadi murid-muridnya untuk mewartakan Injil, maka kita akan memperoleh keberhasilan. Bukan semata-mata untuk diri kita, tetapi untuk kemuliaan kita. Selamat menunaikan tugas, mewartakan kabar keselamatan melalui kehidupan kita. Biarlah kita berfokus dan terus mengembangkan diri kita, sehingga melalui kehidupan kita, nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Mari kita berdoa.
Tuhan, terima kasih untuk hari ini. Biarlah pada saat ini kami boleh berfokus pada tujuan yang telah Tuhan tetapkan di dalam hidup kami, untuk kami boleh menjadi pewarta kabar keselamatan. Untuk kami boleh dapat menghadirkan cinta kasih Tuhan di dalam kehidupan ini melalui setiap laku hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Biarlah kami boleh terus dapat menapaki hidup ini seturut di dalam kehendak-Mu ya Bapa. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami pada saat ini hanya di dalam tangan pengasihan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin.